Sering kita merasa kecewa dengan keadaan dan diri kita. Tapi, tahukah kita bahwa hidup ini adalah sesuatu yang berharga karena telah ditebus dengan darah yang mahal di atas kayu salib. Tetaplah berdoa dan berharap padanya, karena pengharapan hanya dapat kita temukan di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, hanya Yesuslah yang layak untuk dipuji dan disembah. Mari kita muliakan dan agungkan segala kebesaran dan kejayaan Tuhan kita, Yesus Kristus. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled and striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe. This gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save, till on that cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on him was laid. Here in the death of Christ I live. There in the ground his body lay, light of the world by darkness slain, then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again. And as he stands in victory, sin's curse has lost its grip on me. For I am his and he is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever pluck me from his hand, till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand, till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand. Mari teman-teman kita satu dalam doa dulu ya. Kristus Tuhan kami selalu terkagum akan Engkau yang tidak pernah henti-hentinya mengasihi kami dengan seluruh apa yang Engkau pernah tunjukkan, telah tunjukkan dan akan terus tunjukkan. Kami bersyukur punya Allah yang mengasihi kami,
yang bermurah hati kepada kami. Terlepas dari kami sering gagal, merasa diri lemah, merasa diri terus kurang, dan kami jatuh di dalam dosa, kami bersyukur Engkau tidak menghentikan kasih-Mu pada kami. Biarlah perenungan firman Tuhan pada sore hari ini membuat kami semakin mencintai Engkau yang terlebih dahulu mencintai kami. Pimpin semua anak-anak-Mu yang ada di dalam room ini. Kami percaya Roh Kudus akan terus berbicara dan hamba-Mu yang menyampaikan, biarlah menyampaikan apa yang Engkau taruhkan pada lidah hamba-Mu. Demi nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, selamat sore teman-teman semua. Apakah ke highlight wajah saya di situ? Highlight, Pak. Suara, Ya, Bang. oke. Suaraku oke ya, aman ya? Oh, sip. Aman, Bang. Ya, mungkin beberapa buat yang belum kenal, namaku Abel Christopher Arwan. Aku sekarang pelayanan di GKI Emmaus Surabaya, tinggal di daerah Kupang, dan melayani pemuda remaja di situ, sekaligus ya digital ministry-nya. Dan ya thank you untuk bisa join di tempat ini. By the way, thank you buat tim yang nampilin lagu In Christ Alone, karena itu salah satu lagu favoritku. Dan ya jadi agak-agak emosional, beberapa momen selalu emosional ketika dengerin lagu itu. Salah satunya adalah ketika dulu aku masih di kampus teologi, belajar waktu itu kuliah kristologi, jadi doktrin Kristus, dan dosen memutar lagu itu. Oke, dan tema kita hari ini adalah The Only Way. Maksudnya adalah Kristus sang jalan yang utama. Aku mau sharing screen dulu. Oke. Apakah aman? Bentar ya. Oke, teman-teman. Oke, kira-kira ini temanya, dan buat teman-teman yang mungkin kalau mau ngobrol, tanya atau apa, silakan DM di Instagram aku di situ. Jadi sekarang kan udah nggak terlalu ini ya, nama, alamat, nomor telepon udah nggak terlalu ini. Oke, teman-teman, di dunia ini itu ada kira-kira 3 pertanyaan utama atau 3 rintihan utama yang ada di dalam hati banyak orang. Ya, ada yang menyebutkan 4, ada yang menyebutkan 5, ada yang menyebutkan 8 gitu. Ravi Zacharias yang waktu itu meninggal, seorang apologis Kristen, dia menulis buku Christ of the Heart juga. Di situ ditulis 8, ada 8 tangisan hati manusia. Nah, kira-kira aku mau rangkumin ada kira-kira 3 rintihan hati manusia di kebanyakan orang. Mungkin teman-teman punya rintihan dari salah satu dari ketiga ini. Yang pertama adalah tentang meaning. Manusia itu selalu mencari makna hidup. Mereka mencari apa yang bikin bermakna atau membuat diri mereka jadi penting. Kalau misalnya dunia seseorang itu diisolir dari manusia yang lain, terus dipersempit, terus realitasnya dibatasin, jangkauan kita kecil, maka orang itu akan merasa semakin nggak berarti. Nah, fenomena ini terjadi juga kan belakangan ketika akses kita terhadap banyak hal semakin diperkecil, sentuhan kita kepada banyak orang semakin diperkecil, itu ada mental problem yang muncul di kebanyakan orang, yaitu play dead atau pura-pura mati, merasa diri nggak bisa apa-apa, merasa diri nggak berarti, merasa diri ngapain aku ya gitu ya, nggak jelas gitu. Nah, pertanyaan tentang makna hidup ini menjadi pertanyaan paling banyak di dalam hati banyak orang.
Yang kedua adalah tentang afterlife. Setelah hidup berakhir, itu apa yang akan terjadi, gitu kan? Bahkan bukan cuma bertanya apa yang akan terjadi, akan ada kekhawatiran yang muncul di dalam pertanyaan tentang hidup setelah kematian. Apakah nanti hidup setelah kematian aku akan terus hidup, menikmati hal yang enak, atau udah kita hilang aja gitu kan, balik jadi debu lagi. Dan teman-teman kalau misalnya punya pasangan, punya pacar ya, yang atau punya sahabat gitu, dan mungkin merasa keluarga kalian adalah keluarga yang sangat-sangat kalian cintai dan sangat-sangat indah, tidak seperti keluarga yang lain gitu kan. Pasti mungkin pernah bertanya, apakah nanti setelah kematian ini semua akan hilang? Kok rasanya kepingin ngelanjutin menikmati ini gitu kan. Sehidup semati, kalau kata si siapa itu namanya, temennya Sule itu, Andre, ya kan, sehidup sesurga gitu. Karena dia nggak mau menikmati percintaan sehidup semati doang. Habis mati selesai. Dia pengennya sehidup sesurga karena sekarang indah-indah, sekarang romantis, sekarang cintanya bersemi, setelah di surga nanti tetap terus bersemi. Nah, teman-teman mungkin pernah punya pertanyaan tentang setelah mati nanti apa yang terjadi? Apakah hal-hal indah yang aku pelihara sekarang, sahabat, pacar, atau keluarga itu akan tetap terus bertahan apa enggak gitu. Terakhir tentang rest. Manusia itu nggak akan berhenti melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, dan mencapai sesuatu. Dan harapannya dengan mengerjakan, mencapai, ngelakuin itu semua, itu kita ngerasa puas, ngerasa rest, ngerasa lega gitu kan. Ngerasa, pernah nggak kayak gitu? Jadi ngejar sesuatu setelah dapat, nah itu namanya rest gitu kan. Cuman masalahnya adalah, kita itu nggak akan pernah dibuat puas oleh apa yang kita dapatkan. Selalu kosong, selalu kering, dan terus mencari gitu. Nah, pertanyaannya apa yang paling membuat kita rest sebenarnya? Nah, itu tangisan hati dari kebanyakan orang. Dan teman-teman mungkin punya satu dari ketiga ini. Dan kalau punya satu dari ketiga ini, maka tema pada hari ini itu penting untuk hidup teman-teman. Oke. Pencarian hati yang aku bilang tadi itu diwujudkan baik sama si Baskara ya. Baskara nulis kan dia punya project kan, satu lagi Hindia, satu lagi Fish ya. Fish, satu lagi Fish. Nah di project Hindia, di project solonya dia nggak banyak ngomong politik, tapi banyak ngomong pergumulan hidup sehari-hari. Jadi realitas yang fana, yang bingung mau kemana. Nah di lagu Secukupnya itu kan gitu kan, terekspresi ya. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang di esok hari. Tubuh yang berpatah hati, bergantung pada gaji, berlomba jadi asri, mengais validasi. Kan gitu kan. Jadi kita itu kapan ya bisa tidur tenang, bisa rest, bisa enak ya. Kita itu hidup mirip kayak Tony Stark yang bingung akan terjadi apa setelah ini dan gelisah terus gitu. Dan kita itu nggak pernah hidup nggak tanpa kepikiran setelah ini akan apa lagi ya gitu. Badan kita itu sering lelah, patah hati, terus kita ada juga fenomena bergantung pada gaji dalam artian nggak jelas mau ngapain, yang penting dijalani dulu aja karena mau nggak mau ini untuk hidup ya harus dilakuin gitu kan. Ada yang berlomba jadi asri, maksudnya pengen tampil, pengen nunjukin sesuatu, mengais validasi, maksudnya kita itu selalu butuh signifikansi, butuh apresiasi, butuh notice dari orang lain. Oke, kamu memang orang hebat, kamu memang orang yang strategis, kamu memang orang yang produktif dan lain-lain. Nah, fenomena hidup yang kayak nggak ada harapan, nggak jelas ini dan melelahkan ini itu disorot baik oleh Hindia. Nah, teman-teman kalau kalian merasa kayak gitu juga, mungkin penting untuk memikirkan apa yang akan disampaikan pada hari ini, yaitu tentang Kristus satu-satunya jalan. Kenapa aku bilang ini ada hubungannya dengan kalian, tema hari ini? Karena setidaknya tema ini itu biasanya mengcover 3 kelompok pertanyaan. Biasanya kalau ngomongin tentang kristologi atau Kristus Yesus sebagai jalan, itu mengcover
pertanyaan tentang keutamaan Yesus. Misalnya, Yesus itu satu-satunya jalan menuju keselamatan atau enggak? Bagaimana dengan hukum-hukum Taurat, perbuatan baik atau moralitas? Itu gunanya ada nggak untuk menentukan hidupku nanti setelah afterlife nanti? Dan kalau iya, fungsi dari, kalau misalnya iya Yesus satu-satunya jalan keselamatan, lalu fungsi dan status dari perbuatan baik selama ini itu apa? Gitu kan? Nah, kelompok pertanyaan kedua itu tentang pemuliaan manusia. Jadi misalnya, apa artinya Yesus menebus kita dari belenggu dosa? Apa dampaknya buat kita kalau misalnya Yesus menebus kita gitu. Apakah Yesus menebus kita itu dampaknya adalah nanti aja setelah mati kita masuk surga. Lalu sekarang dampaknya apa gitu kan. Lalu berikutnya pertanyaan yang muncul adalah apa makna dari penebusan Yesus buatku gitu. Meaningnya apa kalau Yesus mati, habis itu bangkit, habis itu meaningnya apa buat aku gitu. Nah, yang ketiga adalah kosmisitas Yesus. Apa itu kosmisitas Yesus? Kosmisitas itu berasal dari kata kosmik yang artinya seluruh dunia, seluruh alam. Yesus ini dampaknya apa untuk seluruh dunia? Atau dampaknya hanya untuk orang Kristen aja, untuk saya secara pribadi, gitu kan? Apa dampak kehadiran Yesus terhadap seluruh alam ciptaan, isi ciptaan, misalnya alam, lingkungan hidup, diskursus sains, teknologi, medis, dan lain-lain. Efeknya apa? Hubungannya apa? Gitu. Dan kalau memang ada hubungannya, apa yang harus aku lakukan sebagai mahasiswa? Nah, pertanyaan ini selalu berkaitan dengan ini. Makanya kenapa kalau misalnya teman-teman punya pergumulan di dalam beberapa pertanyaan yang tadi, tangisan hati yang tadi, maka topik-topik yang kita angkat hari ini lewat 3 kelompok pertanyaan ini, itu signifikan menjawab rintihan hati kalian. Nah, aku untuk menjawab ini, aku akan mengajak kita baca satu ayat yang menjadi pijakan awal ya. Kisah Rasul 4 ayat 12. Mungkin bisa baca langsung di sana, tapi aku akan bacakan juga. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, maksudnya di dalam Yesus doang, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini, di bumi ini, di dalam proses jalannya waktu dan ruang ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, aku kasih notes tentang 3 kata ya, keselamatan, di dalam Dia, dan diberikan. Nah, pertama, kita mau bahas tentang yang pertama, yaitu tentang keselamatan. Sebelah kiri ya. Teman-teman, kata soteria itu menyelamatkan keadaan atau negara kami yang atau menyelamatkan dari situasi yang menghancurkan kemanusiaan. Jadi ingat, orang Yahudi itu sangat mengagungkan kelompok Yahudi sendiri karena Allah memilih mereka, Allah memelihara mereka, dan mereka dijajah oleh bangsa lain, mereka dihina, diejek-ejek, bahkan seakan-akan dewa bangsa lain itu lebih hebat daripada dewa mereka, yaitu Allah Yahweh. Bangsa lain lebih makmur, bangsa lain lebih punya senjata, bangsa lain udah masuk besi, orang Israel belum pakai besi, bangsa lain udah punya raja, orang Israel belum punya raja. Jadi kayaknya orang Israel itu lihat bangsa lain itu maju. Bahkan 500-400 tahun sebelum Yesus lahir, itu bangsa Israel sudah dijajah. Sampai Yesus lahir pun bangsa Israel terus dijajah oleh Romawi. Jadi di dalam imajinasi orang Israel, kata soteria atau kata keselamatan itu artinya mengembalikan lagi situasi kami yang sekarang. Situasi sekarang ini, situasi yang menghancurkan kemanusiaan kami. Maka harus dikembalikan. Nah, itu pemikiran orang Israel pada waktu itu. Memang, kekristenan itu mau ngomong kayak gini, Tuhan itu, Mesias itu datang bukan mengembalikan keadaan fisik loh, bukan mengembalikan keadaan politik loh, tapi mengembalikan keadaan rohani, relationship dengan Tuhan, itu kan? Nah, cuman masalahnya adalah seringkali pengkhotbah-pengkhotbah itu ngomong begini,
kekristenan beda dari Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi menganggap keselamatan itu fisik, keselamatan itu materi, keselamatan itu sosial, politik. Nah, orang Kristen bukan dunia, bukan materi, bukan sosial politik, melainkan rohani, spiritual. Nah, istilah ini menurutku keliru. Kenapa? Karena pengkhotbah-pengkhotbah itu yang mengatakan seperti ini tidak menganggap aspek materi, aspek situasi, aspek politik, sosial itu penting. Di Yesus datang, kalau misalnya cuma mau menebus kita dari dosa supaya kita masuk surga, ya Yesus nggak akan mikirin semua hal-hal material, ngasih makan orang, menyembuhkan, dan lain-lain. Memang Yesus melakukan mukjizat kan untuk menjadi tanda ya, tanda bahwa Yesus adalah Allah. Tapi ketika Yesus menyembuhkan orang lain, apakah Yesus cuman mau gaya-gayaan nunjukin dia Tuhan? Nih aku bisa nih gitu kan. Yesus juga punya belas kasihan, mengasihi mereka kok Yesus. Bukan cuman ini sebuah semacam sirkus kehebatan Tuhan supaya mereka percaya Yesus adalah Allah. Bukan. Orang itu bilang, kalau engkau berkenan, tahirkanlah aku. Yesus bilang, oke, aku berkenan, kamu tahir. Tuhan, ampunilah dosaku. Tuhan, sekiranya saja engkau menyentuh aku akan sembuh, dan lain-lain. Jadi permohonan-permohonan orang itu membuat Yesus juga punya belas kasihan. Jadi Yesus itu bukan cuma melakukan mukjizat hanya untuk nunjukin kehebatannya Tuhan. Maka kalimat yang tepat sebenarnya adalah keselamatan dalam konsep Kristen bukan hanya mengembalikan nilai dari kemanusiaan yang dihancurkan, yang rusak oleh keadaan, melainkan juga keselamatan manusia setelah kematian, afterlife. Jadi dua aspek ini ada gitu. Makanya Yohanes 3 ayat 16 itu tertulis begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, itu artinya kosmos, seluruh dunia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Teman-teman, kalau di dalam bahasa Yunani, kebanyakan ini ngomongin kosmos, kata dunia itu ngomongin tentang tempat, keberadaan, ornamen, universe, bumi, keseluruhan, dan lain-lain. Memang kata kosmos, kata dunia itu bisa ditafsirkan manusia, tetapi itu minor sekali. Dan perjanjian baru juga 186 kali kata ini muncul, itu ngomongin tentang keseluruhan dunia. Jadi Allah mengasihi apa? Mengasihi bukan cuma manusia orang per orang, tapi keseluruhan dunia. Itulah kenapa kalau misalnya ada orang Kristen yang menganggap bahwa, doktrin keselamatan kita tidak seperti Yahudi. Yahudi itu ngomongin tentang dunia yang fisik, material. Kita itu enggak. Kita itu ngomongin tentang surga. Nah, mungkin dia kurang menangkap apa yang Yesus mau kerjakan di dalam dunia. Ayat ini menunjukkan bahwa Yesus mengasihi seluruh dunia. Tapi memang ekstrimnya satu lagi, kalau misalnya ada orang Yahudi yang bilang, apa itu aneh doktrin Kristen, Mesias kok ngomongin tentang surga. Orang Yahudi gak percaya, beberapa gak percaya ada kehidupan setelah kematian kan. Apa itu ngomongin kehidupan setelah kematian? Apa itu ngomongin surga? Apa itu ngomongin relationship dengan Tuhan? Justru Mesias itu hadir untuk mengembalikan situasi politis kami. Nah, teman-teman, kalau teman-teman tahu perang di Timur Tengah, Israel, mereka tetap berharap, orang Yahudi sekarang itu tetap berharap suatu saat akan ada Mesias yang akan mengembalikan keadaan negara mereka. Nah, itu mereka karena punya orientasinya fisik. Nah, dari sini aku mau bilang fisik doang juga salah. Karena Yesus bilang di dalam Yohanes 6 ayat 40, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Pada waktu Yesus ngomong membangkitkannya pada akhir zaman, orang Yahudi pasti mikir, hah, apa itu kebangkitan di akhir zaman? Nggak tahu, mereka nggak memahami itu. Gitu. Itulah kenapa teologi Kristen menambahkan aspek yang tidak dipahami oleh orang Yahudi, tetapi tidak menghilangkan itu. Makanya dua-duanya penting. Dan N.T. Wright, salah satu penulis perjanjian baru di dalam bukunya Simply Jesus, bilang begini,
ngomongin tentang doktrin keselamatan. Jesus rescues human beings in order that through them he may rule his world in the new way he always intended. Jadi Yesus itu menyelamatkan manusia agar melalui manusia Allah dapat memerintah dunia ini, ruling, dapat governing dunia ini dengan cara yang memang Allah inginkan. Itulah kenapa Allah menyelamatkan manusia. Jadi ini bukan semata-mata tentang masuk surga, semata-mata, gak pedulilah dunia ini, aku gak peduli, toh nanti aku yang penting enak masuk surga, yang penting aku udah percaya Yesus, terus habis itu ya nanti toh dunia ini akan rusak, aku tinggalin. No, enggak. Yesus menyelamatkan kita. Karena melalui kita, Yesus ingin menata dunia ini sesuai yang dia inginkan. Maka teman-teman, aku mau nyampaikan di sini. Kalau teman-teman ingin surga, percayalah pada Yesus. Kalau ingin kerajaan Allah dinyatakan di bumi seperti di surga, hiduplah bersama Yesus. Keselamatan itu masalah mengubah kemanusiaan kita menjadi apa yang Allah inginkan. Sehingga relasi kita dengan Allah juga terus dijaga. Di dunia kita memerintah sebagaimana Allah inginkan. Dan di sorga nanti kita di dalam hidup kekal berelasi dengan Allah. Maka teman-teman kalau mau selamat, kalau ingin masuk kerajaan sorga, percayalah pada Yesus. Dan kalau teman-teman ingin menyatakan kerajaan Allah di bumi seperti di sorga, hiduplah bersama dengan Yesus. Nah, aku geser ke poin yang kedua. Tentang yang tadi ya, 3 poin tadi. Yang kedua adalah tentang di dalam dia. Kata di dalam dia dari Kisah Rasul 4. Di situ kan ditulis keselamatan tidak didapat, tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia. Ketika kita nanya, kira-kira keselamatan, Yesus itu satu-satunya jalan menuju keselamatan nggak ya? Aku bisa bilang Yesus itu bukan satu-satunya jalan menuju keselamatan. Mulai ke-trigger, tunggu nanti aku jelasin. Jadi gini, kita nggak boleh menganggap bahwa keselamatan didapat melalui Yesus. Alkitab banyak sekali mengatakan, dan ayat yang tadi juga mengatakan, keselamatan itu di dalam Yesus. Bukan dia, bukan via Yesus, tapi di dalam Yesus. Yesus itu bukan instrumen menuju keselamatan, teman-teman. Kalau Yesus instrumen menuju keselamatan, berarti Yesus cuma alat, dia cuma jalan. Gitu. Nah, teman-teman pernah dengar ilustrasi ini enggak? Jadi kita itu ada di dalam hutang, kita itu di dalam dosa, di dalam kematian, gitu ya. Nah, kita nggak bisa mencapai Allah. Karena dengan perbuatan, dengan semua amal ibadah, kita nggak bisa mencapai Allah. Cara satu-satunya adalah percaya kepada Yesus yang menjadi jalan, dan Yesus itu menjadi jembatan menuju Allah. Nah, ilustrasi ini terkenal sekali, dan ilustrasi ini bagus di dalam menunjukkan ketidakmampuan manusia, dengan hutangnya manusia, dengan dosanya manusia, dengan kesalahannya manusia, dan memang naturnya kita harus mati karena upah dosa ialah maut gitu kan. Kita nggak mungkin bisa mencapai Allah dengan perbuatan baik karena ada jurang yang terlalu jauh. That's why kita butuh Kristus. Ilustrasi ini baik untuk menjelaskan itu. Nah, tapi memang ilustrasi ini membuat pemikiran kita, imajinasi kita itu bisa jadi berbahaya. Namanya instrumental Kristologi. Apa itu instrumental Kristologi? Instrumental Kristologi itu menganggap bahwa Kristus adalah instrumen. Kayak misalnya nih aku sekarang dari daerah Kupang mau ke Grand City. Nah, aku naik Grab. Setelah sampai Grand City, aku turun dari Grab. Dan Grand City-nya aku dapatkan, aku datang ke Grand City, ya aku tinggal Grab-nya. Nah, itu artinya Yesus adalah jalan, gitu kan. Padahal Yesus bukan cuma jalan. Yesus itu adalah kehidupan. Akulah jalan dari kebenaran dan hidup. Makanya kita hati-hati, nggak boleh menganggap bahwa kita itu kepengen masuk surga, kita itu nanti di sana, maka kita lewat Yesus caranya. Yesus lebih dari sekedar jalan. Yohanes 14 ayat 6-7 bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau kita baca kalimat ini sepotong, ya kita akan mikirnya, oh iya Yesus jalan, dan kalau mau kepada Bapa, datang kepada Bapa ya melalui Yesus gitu kan. Tapi ingat, gak boleh lupa baca kalimat sebelumnya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi kalau mau cari selamat, mau cari hidup, ya Yesus, bukan Yesus jalan untuk mendapatkan hidup. Yesus adalah hidup itu sendiri. Dan kita nggak boleh juga tinggalkan kalimat setelahnya. Kalimat setelahnya Yesus bilang gini, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu mengenal Bapakku. Sekarang ini, kamu mengenal dia, dan kamu telah melihat dia. Jadi orang Yahudi pada waktu itu, murid-murid Yesus juga penasaran, pengen ketemu dengan Bapa. Di zaman perjanjian lama, Yahweh itu datang ke baitnya, bertemu langsung. Itu kan kayaknya keren gitu ya. Dan orang Yahudi abad pertama juga kepingin merasakan itu. Makanya Yesus bilang, kalau kamu mengenal aku, ya kamu mengenal Bapakku. Dan sekarang ini kamu mengenal dia, karena kamu telah melihat dia. Siapa? Ya aku sendiri. Gitu. Jadi Yesus itu bukan cuma jalan menuju Bapa, tapi Yesus itu, di dalam Yesus ada Bapa, sehingga ketika kita melihat Yesus, kita juga melihat Bapa. Nah, cuman masalahnya memang setelah Yesus ngomong kayak gini, Filipus itu nanya. Filipus nanya kayak gini. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Ingat teman-teman ya, karena saking penasarannya murid-murid kepengen lihat Bapa, tanya kepada Yesus, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Tadi udah dibilang kan, bahwa kalau kamu melihat aku, ya kamu melihat Bapa. Yesus juga di lain tempat bilang, aku dan Bapa adalah satu. Makanya Yesus langsung jawab, setelah Filipus nanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa melihat aku, ia terlihat melihat Bapa. Gimana engkau bisa berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Jadi Yesus bilang, masih gak ngerti aja ini anak. Ini bukan tentang yang di sono nanti, Bapak nanti aku cuman kasih tahu jalan. Ini enggak. Kamu itu berelasilah dengan aku, melihat aku, hidup bersama dengan aku, kamu akan tahu Bapak itu siapa. Ini ya kalau misalnya Filipus itu adalah murid zaman sekarang, ini kayaknya minta di ospek ulang ya. Gak dibaca Alkitabnya, kan gitu kan ya. Makanya teman-teman, kita nggak boleh menganggap bahwa Yesus itu cuma alat untuk mendapatkan hidup enak nanti. Itulah, dan penjelasan tadi mengantar kita kepada bagian yang ketiga juga. Selain keselamatan di dalam dia, kata yang ketiga di ayat itu adalah diberikan. Jadi aku ulang ya, Kisah Para Rasul 4 ayat 12 ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi nggak ada nama lain yang diberikan kepada kita, ditunjukin kepada kita nggak ada nama lain, cuman Yesus. Teman-teman, Allah pada dirinya sendiri itu tersembunyi sebenarnya. Deus absconditus istilahnya ya. Atau Rudolf Otto mengatakan dia mysterium tremendum, keberadaan yang misterius gitu ya. Nah, tapi lewat Yesus, karena nama Yesus diberikan pada manusia, Yesus berinkarnasi, manusia diperkenalkan dengan Yesus, maka kita bisa melihat Allah yang menampakkan diri. Deus revelatus. Jadi memang Allah yang tersembunyi ada, tapi dengan Yesus datang ke dunia dan kita mengenal Yesus, Allah memperkenalkan dirinya pada kita. Dengan Yesus, dengan nama Yesus diberikan, kita jadi mengenal Allah yang tersembunyi itu. Yesus itu adalah wajah sekaligus wadah. Wajah itu maksudnya adalah gini, Bapa di dalam Kristus. Yesus kan selalu bilang gitu, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku gitu. Maksudnya apa? Dengan melihat Kristus kita melihat Bapa. Dengan mengenal Kristus kita mengenal Bapa. Dengan hidup bersama dengan Kristus kita hidup dalam persekutuan dengan Allah Trinitas. Makanya Kristus adalah wajah Allah yang nampak. Tapi Kristus juga adalah wadah. Jadi kan kita tadi pertama belajar bahwa keselamatan ada di dalam Kristus. Nah, dengan menerima Kristus kita menerima keselamatan. Dengan hidup di dalam Kristus,
Dan sekali lagi, kalau kita hidup di dalam Kristus, kemanusiaan kita akan disempurnakan, kita menjadi manusia baru. Nah, kita hidup di dalam keselamatan. Maka Kristus sekalian adalah wadah bagi penyempurnaan manusia yang baru. Satu sisi Kristus adalah wajah dari Allah yang nampak, sisi lain Kristus adalah wadah bagi penyempurnaan manusia yang baru. Dua aspek ini nggak boleh dilupakan. Itulah kenapa Roma 6 ayat 23 bilang begini, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Sampai sini aku mau stop, mau ngasih pertanyaan refleksi ya. Teman-teman, kalau kita menganggap bahwa kalau saya jadi Kristen, maka saya akan masuk surga, itu benar, tapi tidak lengkap. Keuntungan menjadi Kristen adalah hidup bersama Kristus, dan hidup di dalam Kristus, dan hidup di dalam keselamatan. Abstrak ya ini ya. Jadi, kita hidup di dalam Kristus. Kita hidup di dalam keselamatan. Keselamatan, konsep yang tadi kita pelajari adalah mengembalikan nilai dari kesempurnaan manusia ini sebagaimana Allah inginkan. Allah kan ciptakan kan sungguh amat baik gitu kan ya. Nah, Allah itu mau mengembalikan manusia menjadi seperti gambar dan rupa Allah dengan cara hidup di dalam Kristus. Maka Kristuslah yang akan terus menyempurnakan kita bersama dengan kuasa Roh Kudus. Jadi masalah keuntungan percaya dengan Kristus itu bukan tentang kita membayangkan ada semacam perumahan elit nanti di sorga, terus kita hidup dengan mewah-mewah, segala hal tersedia. No, keuntungan percaya Kristus itu didapat semenjak hari ini, yaitu kemanusiaan kita terus disempurnakan. Itulah artinya hidup kekal. Maka ada orang yang ngomong, hidup kekal itu apa? Hidup kekal itu adalah kehidupan bersama dengan Kristus. Dan akhir zaman nanti, atau hari di mana Tuhan menyatakan kehendaknya bagi dunia, itu already but not yet. Sudah jalan sekarang, tapi belum kelar. Dan aku mengilustrasikan keselamatan itu seperti anak kecil yang digendong papanya liburan ke satu tempat. Anak kecil yang digendong papanya liburan ke satu tempat, itu anak kecil yang pasti senang. Pasti sangat-sangat senang diajak liburan. Tapi bayangkan kalau ternyata ketika dia diajak liburan, tapi dia berangkat ke tempat liburan itu, ke pantai, nggak sama papanya. Gitu. Gimana caranya dia berangkat? Ya nggak tahu dong, harus dia berangkat bersama dengan orang yang mampu membawa dia berangkat, yaitu papanya. Tetapi, di dalam kepala anak ini, liburan itu bukan cuma yang ada di pantai, tapi semenjak berangkat bersama dengan papanya, itu adalah liburan. Aku masih ingat pada waktu aku kecil, karena aku dari keluarga Batak ya, jadi ada tulang aku, tapi tulang dari mana gitu ya, nggak terlalu tahu runutannya. Dia tiba-tiba ngajak aku dan adikku ke kebun binatang Surabaya. Sekarang kebun binatang Surabaya udah nggak terlalu bagus, dulu sangat bagus sekali. Aku diajak, dan aku nggak tahu nama tulang ini siapa, aku lupa. Aku lupa juga wajahnya, aku lupa dia tinggal di mana, tapi ada satu hal yang aku ingat. Dia kan bawa kami ke kebun binatang, terus main-main di kebun binatang. Setelah main-main di kebun binatang, aku ada satu gambar di dalam pikiranku sekarang yang aku ingat, yaitu keluar dari kebun binatang, aku masih kecil, ngelihat ke atas. Tulangku kan tinggi, tulang aku atau paman aku itu kan badannya tinggi. Dia pakai hem coklat, aku masih ingat, kotak-kotak lagi. Mamaku bilang begini, ayo abang, abang itu ke aku ya, abang, bilang apa ke tulang? Udah diajak jalan-jalan, aku bilang, makasih tulang, gitu kan, kayak anak kecil, makasih tulang, gitu. Tapi ya tidak se-cute Gempi ya, makasih tulang, gitu kan. Nah, pada waktu aku ngomong kayak gitu, aku inget banget, aku ngomong makasih sama dia karena dia udah ngajak jalan-jalan. Dan hariku itu jadi seru banget. Yang menarik, aku nggak inget loh isi kebun binatangnya apa waktu itu.
Aku nggak ingat pengalaman di kebun binatangnya itu aku ngelihat apa aja. Tapi aku ingat aku digandeng sama tulangku main-main di kebun binatang. Aku ingat pada waktu aku berangkat, kayak mana naik bemo, terus aku ganti baju waktu tulangku nunggu masih di rumah. Terus aku ingat setelah keluar dari kebun binatang, jalan dengan tulang itu, aku bilang terima kasih tulang. Gitu. Aku nggak ingat tempat kebun binatangnya itu seperti apa. Artinya yang sangat-sangat berkesan buatku dan sangat-sangat aku kenang adalah liburan bersama dengan tulangku itu. Nah, keselamatan itu kayak gini, teman-teman. Keselamatan itu bukan tentang nanti setelah kita mati baru kita menikmati keselamatan. Tidak. Keselamatan itu semenjak sekarang kita menikmati keselamatan. Kenapa? Karena kita hidup di dalam Kristus, kita hidup bersama dengan Yesus. Dan kita terus disempurnakan menjadi manusia baru. Kemanusiaan kita dikembalikan. Maka aku akan memberikan 12 practical notes untuk dari hal yang kita mengerti tadi konsep-konsepnya. Pertama, Yesus bukan satu-satunya jalan menuju keselamatan. Tapi Yesus adalah jalan yang melaluinya kita hidup di dalam keselamatan. Aku ulangi ya. Yesus bukan satu-satunya jalan menuju keselamatan. Tapi Yesus adalah jalan yang melaluinya kita hidup di dalam keselamatan. 2. Mentaati hukum, hidup moral, dan melakukan perbuatan baik tidak akan membawa kita pada hidup kekal. Galatia 3 ayat 2, aku pengen baca buat teman-teman. Galatia 3 ayat 2, hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat? Atau karena percaya pemberitaan Injil? Nah, itu Paulus nanya ke jemaatnya. Kalian terima roh itu karena melakukan hukum Taurat atau percaya pada pemberitaan Injil? Dan maksudnya adalah anugerah keselamatan itu dapat didapat dari pemberian Tuhan. Dan ketika kita berhadapan dengan Injil, kita menerima Injil. Bukan karena kita melakukan hidup sesuai dengan hukum Taurat, hukum yang berlaku, hidup bermoral, dan lain-lain. Ketiga, perbuatan baik yang kita lakukan itu adalah wujud atau tanda kita semakin disempurnakan di dalam Kristus. 2 Korintus 5, ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17 bilang begini, teman-teman. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita nggak boleh buang pemahaman Yahudi bahwa keselamatan itu pemulihan atas situasi yang merusak kemanusiaan kita. Keselamatan itu mengembalikan kemanusiaan, nilai kemanusiaan kita yang terus-menerus disempurnakan. Dan juga nanti di kehidupan kekal. Keempat, penebusan Kristus terhadap kita dari belenggu dosa itu berarti mengembalikan, tadi seperti yang kau bilang, the value of human existence. Sebagaimana awal mula Allah ingin wujudkan. Allah ingin wujudkan apa sih? Kejadian 1 ayat 26 bilang, marilah kita menciptakan manusia serupa gambar dan rupa kita. 5, dampak penebusan Kristus bagi hidup kita sehari-hari itu apa? Kan tadi ada pertanyaan itu ya di depan ya. Adalah menjadi agen yang melalui kita Allah ingin memerintah dunia. Teman-teman ingat gak ayat Efesus bilang gini, iman itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jangan ada yang membegahkan diri. Itu kan Efesus 2 ayat 8 dan 9. Tapi orang jarang baca ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 itu jelas sekali ngomong begini, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, teman-teman yang ada di sini semuanya yang percaya kepada Tuhan Yesus, teman-teman itu akan terus dapat penyempurnaan di dalam Tuhan, akan terus mendapat anugerah pengudusan dari Tuhan untuk menjadi agen yang melalui kita Allah memerintah dunia. Untuk melakukan perbuatan baik yang disiapkan Allah sebelumnya. Jadi ini bukan cuman, oke, aku pegang tiket untuk masuk surga sekarang, nanti aku akan menikmati surga. No, kamu menikmati benefit itu sekarang. Keenam, satu-satunya cara paling jelas untuk mengenal Allah yang abstrak adalah dengan melihat Yesus yang berwujud konkret.
Satu-satunya cara yang jelas untuk mengenal Allah yang abstrak adalah dengan melihat Yesus yang berwujud konkret. Yesus bilang, aku dan Bapa adalah satu. Dengan kamu melihat aku, kamu juga melihat Bapa. Kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapa. 7. Penebusan Kristus menjadikan hidup kita bermakna karena hidup kita dinilai dari seberapa besar Kristus mengasihi kita, terlepas dari ketidakmampuan kita untuk jauh dari dosa. Teman-teman di sini mungkin ya, kalian ya, ada yang gagal berulang-ulang. Ada yang ketika mungkin dulu merasa diri aku emosian, setelah kuliah 3 tahun, kok aku masih emosian gitu ya. Terus mungkin jatuh dalam dosa, kok berulang-ulang, kok tiap hari, kok gagal terus. Nah, ingat, bahkan ketika teman-teman gagal terus-menerus, jatuh di dalam dosa, Kristus tetap mengasihi kalian. Dan hidup kalian bermakna, bernilai, karena Kristus yang mengasihi kalian. Even kita terus mengecewakan dia, tapi I believe He will not give up with you. 8. Karena karya Kristus adalah wujud Allah mengasihi seluruh dunia. Ingat ya tadi ya, karya Kristus adalah wujud Allah mengasihi seluruh dunia. Artinya segala bidang-bidang dan profesi adalah alat untuk menyatakan kasihnya pada dunia. 9. Sebagai orang yang terus disempurnakan dalam Kristus di tengah-tengah ruang publik, teman-teman itu nanti akan banyak terjun ke ruang-ruang publik ya. Respons kekristenan harus dibentuk oleh respons kekristusan. Sering kita itu mikirin respon kekristenan apa ya? Oh, ada ngomong anjay. Oh ya, gimana ya respon kekristenan gimana ya? Oh, ada isu ini, ada fenomena politik ini, ada demo dan lain-lain. Respon kekristenan kayak gimana ya? Kita selalu berpikir tentang respon kekristenan. Kenapa? Karena kita membayangkan kita itu ada di dalam sebuah lingkaran, lalu dunia dengan segala porak-poranda dan dinamikanya, kita di dalam lingkaran Kristen harus ngapain ya gitu. Makanya kita mikirin respon kekristenan. Tapi kita lupa, kita itu disempurnakan di dalam Kristus. Maka kita itu masuk ke dalam dunia dan menunjukkan respons kekristusan. Christness. 10. Jika kamu belum menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mungkin teman-teman di sini ada yang mungkin belum yakin bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, silakan cari alternatif yang lain. Sampai suatu saat kamu sadar pencarian dan lelahmu ternyata sia-sia. 11. Berhentilah mencari cinta dan kepuasan dari hal-hal yang remeh. Kalau cinta dari Kristus saja nggak membuat kamu puas, apalagi yang harus ditawarin. Yang lain bisa bikin puas, lebih-lebih nggak bikin puas lagi pasti. Cinta Kristus saja tidak membuat kamu puas kok. 12. Dengan menerima Kristus, nantikanlah kehidupan setelah kematian dengan segala keindahannya nanti. Tapi juga nikmatilah perjalanan di kehidupanmu sebelum kematian sekarang. Calvin mengatakan begini, satu-satunya kebenaran kita adalah kemurahan Allah di dalam Kristus, yang diberikan di dalam Injil, yang diterima dengan iman. Teman-teman ingat, Tuhan kita itu bermurah hati. Tuhan kita itu nggak akan nyerah sama kita. Tuhan kita itu nggak akan memandang dulu masa lalu kita buruk. Tuhan kita itu nggak akan lihat dosa-dosa kita. Dia sayang sama kita, dia mengasihi kita, that's why dia memberikan anaknya untuk kita. Sampai sini aku menutup dulu, baru kita tanya jawab. Kalau yang bertanya bisa diketik. Ya, teman-teman ini sekarang udah bisa masuk sesi tanya jawab ya Kak Abel ya? Ya. Iya, jadi ini ya hari ini temanya tuh menarik banget ya. Terus tadi agak-agak ke-trigger mungkin ya tadi dengan kata-katanya Kak Abel, tapi ya pasti semua orang di sini dapat sesuatu dong ya kan. Walaupun nggak sama, tapi pasti dapat sesuatu yang tertanam menjadi rema dan semoga menjadi rema ya bagi di hidup kita gitu. Nah, teman-teman di sini boleh banget nih mau nanya apa aja bisa ditulis di kolom chat apapun yang mau kalian tanyain tentang firman tadi atau apapun itu bisa ditulis di kolom chat atau mau langsung open mic juga nggak apa-apa. Ya.
Oh ya, ini ada pertanyaan nih Kak Abel dari Grace. Shalom Kak, saya Grace dari PDFST. Saya mau bertanya, keselamatan itu kan bukan kita peroleh karena usaha atau pekerjaan kita. Apakah hal yang sama juga berlaku pada pengudusan hidup? Terima kasih. Mungkin boleh langsung dijawab dulu ya Kak Abel ya, sambil nunggu Ya, pertanyaan lain. pertanyaannya sangat-sangat baik. Aku mau mengangkat sebuah fenomena di kebanyakan orang Kristen. Orang Kristen kebanyakan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan ketika kita percaya kepada Yesus, Tuhan sendirilah yang memberikan iman itu di dalam hati kita. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita, melahir barukan kita. Maka kita bisa percaya. Setelah percaya, maka kita jadi dibenarkan. Karena kan kita udah percaya Yesus kan, lalu kita dibenarkan, tidak jadi dihukum gitu kan. Yohanes juga bilang begitu. Kita tidak turut dihukum. Setelah itu apa? Nah, maka setelah itu kita masuk dalam proses pengudusan, kita hidup serupa dengan Kristus. Itu kan selalu digaungkan. Itu betul. Tapi masalahnya adalah yang ditangkap kebanyakan orang ketika kita hidup kudus, hidup makin serupa dengan Kristus adalah begini. Kita lihat Yesus, kita punya list yang baik-baik dari Yesus, lalu kita berusaha wujudin, praktekin satu persatu di dalam hidup kita. Contoh, Yesus itu mengampuni. Maka aku juga mau belajar mengampuni. Kenapa? Karena aku pengen seperti Yesus. Pertanyaanku adalah, kok cek percaya diri nih bisa seperti Yesus? Yesus itu misalnya disakiti, tetapi dia tidak membalas gitu kan. Aku misalnya kadang-kadang orang punya refleksi, aku juga terus menyakiti Yesus, tetapi Yesus tidak memberikan aku hukuman yang parah. Mazmur misalnya bilang gitu, tidak diberikannya kita hukuman setimpal dengan kesalahan kita. Kita berpikir gitu kan, beberapa momen mungkin, aduh gimana ini dosaku parah, ternyata impact atau hukuman atau ganjaran yang kita terima itu kecil gitu. Wah kita seneng kan, bersyukur kan, gila ya Tuhannya baik banget sama aku ya. Kita lihat Tuhan itu tidak sebegitunya menghukum kita, terus kita lihat orang lain, ada orang lain juga kayak gini sama aku, maka aku harus juga merendahkan diriku. Aku juga mengampuni dia. Kita menganggap bahwa kita lebih baik daripada orang lain, dan kita kepingin seperti Yesus, ngebaikin dia. Tapi teman-teman, serupa Yesus itu bukan seperti itu. Serupa Yesus itu bukan kita ngelis Yesus itu nilai-nilai moralnya apa, lalu kita copy paste, kita lakukan berusaha sedemikian rupa hari-hari untuk orang lain. Di dalam itu orang nggak Kristen pun bisa. Orang nggak Kristen, Mahatma Gandhi tahu Yesus, dia percaya Yesus, dia lihat Yesus sebegitu baik, tapi dia nggak mendefinisikan dirinya orang Kristen. Tetapi kehidupannya kita tahu dan namanya diberitakan di mana-mana. Orang nggak Kristen pun bisa. Tetapi apa sih yang menjadi inti dari menjadi Kristen? Buku Anthony Hoekema, ini dari Momentum, teman-teman bisa beli, diselamatkan oleh anugerah. Ada satu bagian di situ ditulis namanya kesatuan dengan Yesus Kristus. Kesatuan dengan Kristus. Dari tadi kan aku pakai istilah kita itu hidup di dalam Kristus. Artinya kita punya kesatuan dengan Yesus. Atau John Calvin, seorang teolog Protestan reformator, dia bilang kita itu kalau terus hidup di dalam iman kita akan mengalami union with Christ. Union with Christ. Kalau kita menyatu dengan Kristus, maka penyempurnaan diri kita itu juga didapat dari Dia melalui kuasa Roh Kudus. Jadi kita itu bukan menjadi kudus, menjadi sempurna karena kita lihat Yesus, terus kita berusaha sedemikian rupa. Percayalah kalian akan frustrasi dan putus asa. Kenapa? Karena kalian mengandalkan diri kalian sendiri untuk meniru atau mengcopy paste apa yang Yesus lakukan. What would Jesus do? Itu kan dulu ada semacam gerakan WWJD, what would Jesus do? Nah, WWJD itu mengingatkan kita untuk kamu kamu Kristen, kamu itu ngomong kamu Kristen, tapi kelakuanmu parah itu kan. Kayak Yakobus kan, Yakobus bilang kamu punya iman tapi perbuatanmu nggak ada. Nah, makanya penting untuk kita ingat what would Jesus do? Karena apa yang kita do
Apa yang kita lakukan itu juga penting menunjukkan kita Kristen apa enggak. Tapi menjadi Kristen itu bukan tentang doing, teman-teman. Bukan tentang melakukan, tapi tentang being, menjadi. Jadi menjadi yang terus disempurnakan, menjadi manusia baru yang terus disempurnakan di dalam Kristus. Maka kalau pertanyaannya tadi, bagaimana dengan pengudusan, Kak? Apakah itu juga anugerah dari Tuhan? Jelas itu anugerah dari Tuhan. Untuk menjadi kudus, caranya adalah bukan mengejar kekudusan. Untuk menjadi kudus, caranya adalah mengejar Kristus, dekat dengan Dia, sampai Dia, Kristus sendiri, di dalam kuasa Roh Kudus, menguduskan kita. Next question. Maaf, kali ini agak panjang. Nggak apa-apa, Kak. Oke, next question. BTW, thank you ya tadi pertanyaannya dari Grace. Ini ada pertanyaan nih, Kak, dari Kak Antoni. Shalom, Bang Abel, saya ingin bertanya. Tadi kan soal keselamatan tidak hanya soal pemulihan kerohanian, tetapi juga seluruh dunia. Namun, mengapa Kristus sudah memberikan keselamatan, tetapi kok dunia ini masih ada dalam keadaan yang rusak dan berdosa? Ingat quote dari N.T. Wright yang aku tadi bilang, Kristus menyelamatkan manusia supaya melaluinya Tuhan memerintah dunia sebagaimana yang Dia kehendaki. Setuju catatan dari tadi bilang kok dunia masih rusak. Tuhan itu pada waktu menciptakan dunia itu baik, sungguh amat baik gitu kan. Wah, rusak. Berarti kan Tuhan itu punya semacam idaman tentang dunia, teman-teman. Dan ternyata dunia itu rusak gara-gara manusia. Bahkan Roma, aku bacain. Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 22. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk bersama-sama mengeluh dan sama-sama merasakan sakit bersalin. Seluruh makhluk merasakan mengeluh dan sakit bersalin. Maksudnya dunia ini rusak. By the way, ini hari ozon ya. Tanggal berapa hari ozon ya? Pertengahan bulan ini hari ozon. Tanggal 16 kalau nggak salah. Di gerejaku kami post satu ayat itu tadi Roma 8 ayat 22. Seluruhnya itu rusak. Kuncinya di mana sih sebenarnya? Kunci dari pemulihan alam ciptaan. Kuncinya adalah di manusia sebagai agen yang menata dunia ini atau memulihkan dunia ini. Kuncinya di situ. Makanya tadi teman-teman aku bilang, kalau teman-teman mau cari keselamatan dalam arti surga, ya percaya Yesus. Kalau teman-teman mau memulihkan ciptaan, mau mengubah apa yang terjadi sekarang, hiduplah terus bersama dengan Yesus. Nanti kalian akan menemukan diri kalian yang sesungguhnya, menemukan tujuan hidup kalian, menemukan Tuhan akan arahkan kalian kemana, menemukan bahwa banyak kejadian-kejadian di masa lalu itu bukan kejadian-kejadian sia-sia, cuman kepahitan belaka, menemukan bahwa Tuhan memberikan kapasitas terus-menerus sampai kita mengerjakan satu panggilan Tuhan yang spesifik. Nah, dari sini aku mau bilang bahwa kata panggilan itu bukan hanya untuk pengkhotbah, pendeta-pendeta, dan lain-lain. Kalian juga sedang mengerjakan panggilan Tuhan. Dan panggilan itu sama mulianya dengan pengkhotbah, dengan pendeta, pelayan gereja, teolog, dan lain-lain. Sama mulianya. Pertanyaannya adalah, teman-teman, gumulin nggak panggilan teman-teman yang ada hubungannya dengan dunia ini? Gumulin nggak? Apakah selama ini aku terus tanya kepada Tuhan, what is the greatest purpose yang Tuhan kasih di dalam hidupku? Sehingga aku bisa terlibat di dalam upaya Tuhan menggovern atau menata ciptaannya. Pertanyaannya tadi, kenapa dunia ini rusak ya? Kan Allah sudah memberikan keselamatan lewat penebusan Kristus di kayu salib. Already but not yet. Iya. Saya ingin bertanya tadi yang di poin 6, kalau nggak salah ada kata-kata kita harus mencari Dia dalam bentuk konkret. Kurang lebih seperti begitu, Bang. Koreksi kalau aku salah. Dalam kehidupan sehari-hari saat kita ini
saat ini cara spesifik kita mencari dia dalam bentuk konkret gimana Bang? Apakah mungkin dengan berbuat baik atau menolong sesama atau bagaimana? Ada dua pertanyaan sebenarnya di bagian ini, yaitu gimana cara melihat dia dengan konkret, dan yang kedua apakah dengan menolong sesama. Ini dua pertanyaan. Aku mau jawab yang pertanyaan pertama dengan share screen. Pertanyaan pertama aku mau jawab. Satu-satunya cara paling jelas untuk mengenal Allah yang abstrak adalah dengan melihat Yesus yang berwujud konkret. Jadi maksudnya adalah, kan Allah itu tidak terlihat. Dia Deus absconditus. Nah, gimana caranya? Ya kita lihat Deus revelatus, Allah yang diwahyukan, yaitu dalam bentuk Yesus Kristus yang berwujud konkret. Jadi kalau mau teman-teman tahu Allah yang sesungguhnya, ya Yesus Kristus yang diceritakan Alkitab. Terus bergumul tentang dia, terus dekati dia, terus bergumul dengan firman-Nya. Lama-kelamaan kita akan tahu Yesus itu seperti apa, dan dari situ kita akan tahu Allah itu seperti apa. Itu maksud dari konkret. Tapi pertanyaan yang kedua, bisa nggak kita mengenal Allah lewat berbuat baik? Nah, ini menarik sekali ini pertanyaannya. Bisa jawab sulit, bisa jawab gampang, tapi sederhananya gini. Berbuat baik itu bisa membuat kita mengenal Tuhan atau enggak? Sangat bisa. Sangat bisa. Gampangannya jawabnya sangat bisa. Kenapa? Dengan kita berbuat baik pada orang lain, sebenarnya ya, kita itu berlatih, mengalami. Jadi kita itu berlatih mengalami. Seringkali itu kita misalnya gini, oh Yesus nyumbang. Dengan saya nyumbang, Yesus memberi makan. Dengan saya memberi makan orang juga, maka saya sudah menjadi serupa Yesus. Kita itu menghitung serupa Yesusnya itu di dalam tindakan. Lah wong kita loh, orang berdosa bukan karena tindakan. Lah kok ngitung kebaikan karena tindakan? Apa ya? Kita itu berdosa bukan karena tindakan. Kita itu berdosa di dalam keseluruhan hidup kita. Masa kita mau ngitung kebaikan kita atau keserupaan dengan Yesus lewat tindakan? Enggak. Kita harus menilai keserupaan dengan Yesus lewat terus kedekatan bersama dengan Yesus. Caranya gimana? Perbuatan baik itu punya dampak melatih kita untuk melakukan. Sehingga ketika lama-kelamaan jadi habit, nah ini penting, jadi habit, lama-kelamaan itu akan menjadi diri kita. Teman-teman kalau nyetir mobil, belajar nyetir mobil, di awal-awal pasti akan susah kan nyetir mobil, masih lihat sini. Penyetir mobil atau driver mobil, kata driver juga ya. Penyetir mobil itu bukan diri teman-teman, tapi ketika terus lama-kelamaan belajar, terus mengalami, lama-kelamaan menyetir mobil adalah menjadi bagian dari diri teman-teman. That's why bersama dengan Kristus terus-menerus akan membuat ada hal di dalam Kristus yang menjadi bagian dalam diri kita. Dan ketika kita mempraktekkan perbuatan baik, kita melatih diri kita untuk punya pengalaman itu. Jadi jangan terlalu merasa hebat kalau sudah berbuat baik, tapi jangan menganggap perbuatan baik tidak penting. Itu sih dari aku. Ada jawaban susahnya, tapi kira-kira itu. Lakukan terus berbuat baik, karena dengan begitu kita akan terus punya pengalaman dan melatih diri kita. Aku nggak bisa nahan, aku harus sampaikan yang kedua. Yang kedua, yang susahnya adalah begini. Jawaban susahnya. Dengan kita berbuat baik pada orang lain, maka kita akan berinteraksi dengan mereka yang membutuhkan perbuatan baik. Dengan kita berinteraksi pada mereka yang membutuhkan perbuatan baik, maka kita akan lebih dekat dengan yang menderita, lebih dekat dengan mereka yang mengeluh, mereka yang membutuhkan. Dengan kita melihat mereka yang menderita, kita akan semakin bisa melihat Kristus yang juga ikut menderita bersama dengan mereka. Itulah kenapa Alkitab bilang, Tuhan, dari mana aku bisa ngasih kamu makan, ngasih kamu pakaian? Aku nggak tahu. Loh, yang kamu lakukan kepada orang miskin itu kamu lakukan kepadaku. Jadi, ternyata yang dia lakukan terhadap orang miskin, orang yang membutuhkan pakaian, membutuhkan makanan, itu adalah hal itu dilakukan untuk Tuhan.
Ini merujuk kepada teori seorang pemikir filsuf Emmanuel Levinas yang mengatakan bahwa mari kita melihat wajah Tuhan di dalam mereka yang menderita itu. Jadi semakin teman-teman berinteraksi dengan mereka yang menderita, semakin teman-teman akan tahu betapa Kristus juga memeluk penderitaan kita. Di akhir aku akan ceritakan sesuatu nanti setelah tanya jawab ini. Oke. Wow, keren banget ya jawabannya dan pertanyaannya tadi dari Kak Nicholas. Ada lagi nih, Kak Abel, pertanyaan dari Carol. Aku bacain ya, Kak. Shalom, Kak. Mau tanya, beberapa orang memiliki pandangan yang kurang clear tentang keselamatan. Salah satunya adalah bahwa keselamatan bisa hilang. Bagaimana menurut Kakak cara merespon pertanyaan ini, baik secara alkitabiah ataupun sederhana? Makasih, Kak. Oke, kata keselamatan bisa hilang, itu definisinya macam-macam. Jadi definisinya macam-macam. Tapi boleh nggak aku hari ini cuma mengangkat satu definisi yang sudah pasti salah. Jadi keselamatan bisa hilang, di balik itu ada pemahaman ini sudah pasti salah. Ya. Orang menganggap keselamatan bisa hilang, itu membayangkan keselamatan itu seperti sesuatu yang dikasih ke kita, terus kita pegang. Habis itu, karena kita nggak kuat ngelepas, hilang. Gitu ya. Maka keselamatan bisa hilang. Tapi orang yang menolak pemahaman keselamatan bisa hilang, menganggap sama. Sesuatu dikasih ke kita, tapi sesuatu itu lengket, gak akan lepas-lepas. Ini pemahaman yang salah. Karena menganggap keselamatan itu seperti benda, seperti satu titik yang dikasih ke kita, hadiah. Metode evangelistic explosion itu kan bilang bahwa kalau misalnya teman-teman latihan penginjilan kepada anak-anak, aku dulu juga latihan oleh EE dilatih untuk penginjilan pada anak-anak. Kalimat pertama itu gini, surga adalah hadiah gratis dari Allah. Kenapa? Karena anak-anak taunya hadiah, mereka nggak tahu apa-apa. Maka ketika menjelaskan surga pada anak-anak, menjelaskan keselamatan pada anak-anak, diilustrasikan lewat hadiah. Karena itu yang mampu mereka lakukan. Tapi kan kita makin dewasa, makin tahu realitas keselamatan itu bukan cuma seperti hadiah. Yang hadiah ini bisa hilang atau bisa enggak. Keselamatan itu masalah kita di sini, di dunia ini, disempurnakan di dalam Kristus. Sehingga nanti terus-menerus sampai di surga nanti kita terus hidup bersama dengan Kristus di dalam kekekalan. Yang dilakukan apa sih di surga, teman-teman? Bukan ini ya, main PS5 ya, bukan. Memuji Tuhan di surga. Dan ada satu ada satu teolog yang berkata gini, kalau di dunia saja kalian tidak terlalu enjoy untuk hidup bersama dengan Tuhan, hidup memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, menikmati kehadiran Tuhan, jangan-jangan kalian nggak nyaman di surga. Jadi keselamatan itu masalah relasi kita dengan Tuhan. Di bumi seperti di surga. Ingat ya, di bumi seperti di surga. Keselamatan itu masalah relasi dengan Tuhan di bumi seperti di surga. Oleh karena itu, pertanyaannya mungkin bisa diganti. Apakah kalau Allah sudah menghendaki kita ada di dalam kekekalan bersama dengan Allah, status kita sebagai nanti warga kerajaan surga di dalam kekekalan bersama dengan Allah itu bisa berubah atau enggak? Nah, mungkin itu pertanyaan. Ya kan? Pertanyaannya itu dan jawabannya adalah jelas tidak. Karena ayat Alkitab banyak sekali mengatakan tentang bahwa apa yang diberikan kepadaku, Yesus bilang, mereka ini, Yohanes pasal 17 misalnya, pasal 10 sampai pasal 17, apa yang diberikan kepadaku ini, mereka ini, itu tidak akan lepas daripadaku. Bapakku lebih besar kuasanya dari siapapun. Tidak ada seorang pun yang merebut mereka daripada tanganku. Maka muncul doktrin di dalam kekristenan Protestan yang disebut dengan ketekunan orang kudus.
perseverance of the saint. Apa itu ketekunan orang kudus? Ini persis ini beberapa hari lalu aku baru bawain di satu gereja di Malang. Apa itu ketekunan orang kudus? Ketekunan orang kudus itu adalah ini, pengikatan diri seseorang di dalam sarana-sarana yang ditetapkan Allah, yang menjaga dia hingga hingga mencapai keselamatannya tanpa kehilangan iman secara total. Jadi ya, apa itu ketekunan orang kudus? Pengikatan diri seseorang kepada sarana-sarana yang ditetapkan Allah untuk membawa dia sampai pada keselamatannya, dalam artian nanti hidup bersama sepenuhnya bersama dengan Allah, sehingga imannya tidak hilang total. Jadi kalau teman-teman ada orang yang dalam tanda kutip mereka menyangkal Yesus, menyangkal imannya, kalau memang dia orang pilihan, Tuhan tidak akan biarkan imannya hilang total. Oke, itu sih. Oke, ini ada satu pertanyaan terakhir lagi ya Kak, dari N. Vinela Girsang. Shalom Bang, saya ingin bertanya, kenapa kita adalah hamba Tuhan, ketika kita adalah hamba Tuhan yang sedang dalam proses memenuhi panggilannya, banyak hal yang menjadi tantangan kita. Apa yang menjadi dasar serta alasan kuat kita agar dapat terus melanjutkan misi kita di dunia? Kenapa banyak rintangan ya, dan apa dasar kuat ya? Iya. Aku mau jawab dengan lebih, inilah, film Frozen 2 nonton nggak, teman? Nonton Kak. Nonton ya. Bagus mana, Frozen 2 atau Frozen 1? Frozen. Ayo ketik, yang pilih 1, yang pilih 2, aku mau tahu. Aku 2. Ketik, yang lain boleh ketik. Valerie tadi ngomong 2, yang lain. 1 apa 2? 1. 1 ya. 2-2-nya KH, 2-2. 3. 3 siapa? Dia yang mau bikin Frozen 3, Kak. Itu Gregory mau bikin Frozen 3 kayaknya. Itu spin off ya atau apa ya? Teman-teman, di Frozen 1 itu kan sebenarnya menceritakan kepada penontonnya tentang apa itu cinta gitu. Love is a sacrifice. Itu kan poin dari film yang pertama. Tapi Frozen 2 itu filosofinya berbeda. Your identity is your destiny. Itu poinnya Frozen 2. Siapa dirimu adalah panggilan. Jadi kalau kamu kenal panggilanmu, kamu kenal siapa dirimu. Kalau kamu nggak tahu kamu mau kemana, kamu belum kenal siapa dirimu. Filsuf Martin Heidegger pernah bilang, manusia itu ada di dalam uncanny. Uncanny itu not at homeness. Ketidakdirumahan. Kalau teman-teman merasa tidak di rumah kan gerah ya, apalagi Surabaya panas, aku tinggal di barat, waduh mantap. Nah, panas, jadi kan kita pengen ke rumah, begitu sampai di rumah. Nah, manusia itu sekarang itu di dalam perjalanan, selalu on a journey, dan kita tuh merasa not at home. Maka dengan teman-teman menemukan panggilan teman-teman tahu siapa dirimu yang sesungguhnya. Dan yang paling tahu panggilanmu apa, itu adalah Tuhan sendiri. Maka dengan mendekat kepada Tuhan, kita akan mengenal diri kita sendiri. Pertanyaannya, apa sih yang membuat kita tetap terus struggling mengerjakan panggilan Tuhan di dunia, nyari tahu panggilan kita apa? Sederhana, supaya kamu kenal dirimu siapa. Ya, ada jawaban-jawaban lain, tapi aku entah kenapa terinspirasi dengan Frozen langsung. Ingat. Oke, jadi ini analoginya lucu ya, pakai Frozen. Oke, nanti Gregory yang jawab Frozen 3, jangan lupa dibuat filmnya ya. Oh iya teman-teman, ingat gak Frozen itu di film akhir ketika siapa? Elsa atau siapa ya satunya ya? Elsa ya, yang bisa ini Elsa kan namanya. Iya. Ketika sampai di akhir,
dia menemukan gua, terus ada gambar-gambar orang tuanya gitu kan. Dan dia menyadari, oh memang suara itu memanggil aku untuk di sini. Dia nyanyi dan atau lirik di lagunya apa? I am home. Gitu. Jadi selama kita di dalam perjalanan, kita tuh not at home. Maka dengan kita mendekat pada Tuhan, kita akan tahu panggilan kita kemana. Diarahkan Tuhan kemana, dan kita menuju jalan pulang. Oke. Saksikan di bioskop tercinta. Mantap, kita semua nih di sini berapa orang? 56 orang ditunggu ya film Frozen 3-nya ya. Oke. Thank you banget ya yang tadi udah nanya dari Grace, Kak Anthony, and terus ada Carol juga, ada Kak Nicholas juga. Makasih juga buat Kak Abel yang udah menyampaikan firmannya, keren banget. Dan sesi tanya jawabnya juga keren banget. Nah, kita udah nyampe di penghujung sesi firman nih. Sekarang mungkin sebelum lanjut ke berikutnya, mungkin Kak Abel bisa tutup dulu dalam doa. Oke. Boleh nggak sebelum tutup doa, aku mau ceritakan sesuatu ya? Boleh ya? Ini Boleh, aku boleh, simpan terakhir. Iya, boleh Kak. Jadi ada satu buku teman-teman yang ditulis oleh James Cone, namanya The Cross and the Lynching Tree. Dan di buku ini ada story of Emmett Till. Emmett Till itu seorang laki-laki umur 14 tahun. Tapi nanti aku ceritain. Konteksnya James Cone menulis cerita ini di dalam konteks rasisme kulit putih. Dulu ketika orang Eropa banyak ke Amerika, orang Inggris ya kebanyakan juga kan ke tanah Amerika, orang kulit putih menjajah orang kulit hitam. Dan bahkan orang kulit putih membawa agama Kristen kepada mereka. Dan orang kulit hitam dianggap itu kelas rendahan, kelas 2, layak dijajah, dan bukan umat Tuhan. Dan mereka jadinya tertindas, dan tanah mereka oleh orang kulit putih. Justru banyak orang kulit putih lah yang mendapat privilege di Amerika waktu itu. Dan hak-haknya ya beda, orang kulit hitam nggak dapat banyak, hak kulit putih punya hak-hak tertentu. Ada taman di mana anak-anak kulit hitam nggak boleh main di taman itu, gitu. Jadi itu rasisme yang terjadi. Dan bahkan pada waktu itu bisa terjadi hukuman tanpa pengadilan kepada orang-orang kulit hitam. Jadi orang kulit hitam misalnya punya salah, orang kulit putih itu bisa menghukum dia hanya dengan ngelaporin polisi misalnya. Dan kadang digantung, kadang dicambuk. Nah, yang paling parah memang ditaruh di pohon. Entah itu diikat, dicambuk punggungnya, atau digantung di pohon. Nah, pohon, kata lynching itu artinya hukuman tanpa pengadilan. Lynching tree itu artinya pohon tempat di mana hukuman tanpa pengadilan dilakukan. Jadi orang kulit putih menghukum langsung orang kulit hitam, supaya apa? Kenapa di pohon? Supaya orang lain yang kulit hitam bisa lihat dan ngomong gini, jangan sembarangan dengan orang kulit putih. Kira-kira gitu ya. Nah, James Cone menceritakan cerita Emmett Till. Aku mau menceritakan ini karena aku pengen ngasih tahu kepada teman-teman, apa sih artinya hidup memilih Yesus, hidup bersama Yesus, hidup untuk Yesus, dan hidup berdampak bagi dunia. Nah, salah satu contohnya adalah Emmett Till. Emmett Till waktu itu melakukan kesalahan. Dia menyuli temannya kulit putih, cewek, gitu kan. Terus sambil, kalau nggak salah dia bilang, goodbye baby, gitu kan. Nah, dia kedengaran ngomong kayak gitu, maka ada 2 orang kulit putih yang tua, itu ngelaporin dia, bahkan 4 hari kemudian, jam 2 pagi, dia diculik. Hilang. Mamanya bingung, semuanya bingung. Nah, ini adalah fenomena lynching tree zaman itu. Ketika ada kulit hitam yang hilang, semua ketakutan. Pasti ada apa-apa, termasuk Emmett Till. Dan beberapa waktu kemudian Emmett Till ditemukan dipukuli, ditusuk, dan dibuang di sungai. Emmett Till mati hanya karena dia bilang goodbye baby dan kedengaran Yolin. Dan kalau di zaman itu, orang kulit putih itu nggak dapat ganjaran apa-apa kalau menghukum orang kulit hitam dengan semena-mena. Nggak ada. Maka mamanya bergumul, terus nerima kenyataan gimana caranya ya menerima ini. Kita ini udah dijajah, kita ini udah didiskriminasi, dan selama ini hidup kami kayak gini.
Tuhan tolong kami. Nah, udah banyak orang kulit hitam yang jadi Kristen, maka mamanya Ematil berdoa seperti doanya Ayub. Tuhan dengan kelemahan angkatlah beban ini daripadaku. Karena nggak kuat dia. Ketika nggak kuat, diceritakan mamanya Ematil ini tiba-tiba dengar suara dari Ematil. Dengar suara. Suaranya tuh gini. Mami, sudah ditentukan sejak kekekalan bahwa Emmet Louis Steele akan mati karena kekerasan yang kejam. Kamu harus gembira karena jadi ibu dari seorang anak yang mati karena tertuduh seperti Kristus. Aku tidak akan dilupakan orang. Masih ada tugas yang kamu kerjakan sekarang. Jadi mamanya membayangkan Emmet Till anaknya ngomong sama mamanya, "Ma, nggak apa-apa, memang aku harus kayak gini kok. Aku mati tertuduh seperti Kristus juga tertuduh." Dan itu akhirnya kasus Ematil membuat kemarahan besar dan demo berlanjut sehingga perjuangan tentang rasisme bisa berlanjut. Dan rasisme mulai berkurang. Ya sekarang masih ada, tetapi perjuangan tentang rasisme berubah banyak sekali pada waktu itu. Dan di daerah mereka, salah satu triggernya adalah kematian Ematil. Bahwa mati dengan seperti ini, itu menampilkan wajah Kristus kepada orang lain. Yang tertuduh, yang terdiskriminasi, yang tidak bisa membalas dan memberita. Dan itu tidak akan bisa dilupakan banyak orang. Nah, teman-teman punya panggilan apa? Teman-teman ingat, if you want to change your destiny, choose Christ. If you want to enjoy your life, enjoy the delight of Christ's love. If you want to change the world, be with Christ. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kristus Tuhan kami, satu-satunya Allah kami, penebus kami, yang mengasihi kami, bermurah hati pada kami, baik sekali pada kami, sayang kepada kami, selalu menemani kami, mengampuni kami, sabar terhadap kelemahan kami, sabar terhadap jatuh bangun kami, menuntun kami terlebih dahulu, jalan di depan kami, memberikan petunjuk, memberikan arah, mengingatkan kami, semuanya kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Dan kami ingin terus melanjutkan hidup kami, berjalan bersama dengan Engkau. Pegang tangan kami karena kami yakin kami tidak mampu memegang tangan. Kami percaya kekuatan terbesar kami datang daripada Engkau. Demi nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.